arkeolog muda bernama Raka bersama dengan dua temannya, Dina dan Bima, berangkat ke hutan Jawa untuk mencari harta karun yang terkait dengan kerajaan Majapahit. Mereka mengikuti petunjuk dari sebuah prasasti kuno yang ditemukan Raka di sebuah situs sejarah. Namun, perjalanan mereka tidak semudah yang mereka kira. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan, bahaya, dan musuh yang mengincar harta karun yang sama. Raka, Dina, dan Bima tiba di sebuah desa kecil di pinggir hutan. Mereka disambut oleh seorang kepala desa yang ramah dan menawarkan mereka tempat menginap. Raka menunjukkan prasasti kuno yang ia bawa kepada kepala desa dan bertanya apakah ia tahu sesuatu tentang harta karun Majapahit. Kepala desa mengaku tidak tahu apa-apa, tetapi ia menyarankan mereka untuk berhati-hati karena hutan itu berbahaya dan penuh dengan misteri. Ia juga memperingatkan mereka untuk tidak mempercayai siapapun yang mengaku tahu tentang harta karun itu. Raka, Dina, dan Bima memulai perjalanan mereka ke hutan dengan membawa perlengkapan dan peta yang mereka buat berdasarkan prasasti kuno. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang berliku-liku dan melewati pemandangan hutan yang indah dan eksotis. Mereka juga melihat berbagai macam flora dan fauna yang hidup di hutan itu, seperti bunga, kupu-kupu, burung, monyet, dan lain-lain. Mereka tampak senang dan bersemangat dengan petualangan mereka. Mereka bertiga sampai di sebuah sungai yang lebar dan deras. Mereka harus menyeberanginya untuk melanjutkan perjalanan mereka. Mereka mencari jembatan atau rakit yang bisa mereka gunakan, tetapi tidak menemukan apa-apa. Mereka memutuskan untuk berenang menyeberangi sungai itu dengan berpegangan pada tas mereka. Namun, ketika mereka berada di tengah sungai, mereka diserang oleh buaya yang keluar dari air. Mereka berteriak dan berusaha menghindari buaya itu, tetapi buaya itu terus mengikuti mereka. Mereka berhasil mencapai tepi sungai yang lain, tetapi tas mereka terlepas dan hanyut terbawa arus. Mereka kehilangan peta dan perlengkapan mereka. Mereka merasa putus asa dan takut. Mereka bertiga berjalan tanpa arah di hutan. Mereka merasa lapar, haus, dan lelah. Mereka mencoba mencari makanan dan air, tetapi hanya menemukan buah-buahan yang asam dan pahit, serta air yang keruh dan berbau. Mereka juga mulai mendengar suara-suara aneh yang berasal dari dalam hutan, seperti raungan, jeritan, dan bisikan. Mereka merasa ada yang mengawasi dan mengikuti mereka. Mereka mulai panik dan curiga satu sama lain. Mereka berdebat dan saling menyalahkan atas kegagalan mereka. Dina meraih pertengkaran tersebut untuk saling menguatkan demi harapan kita. Pertengkaran mereka pun berakhir dengan saling berpelukan. Kali ini Dina yang memimpin mereka untuk melanjutkan perjalanan, baru beberapa melangkah Dina tanpa disengaja terpeleset dan jatuh ke tepian jurang yang dalam. Tidak jauh dari lokasi Dina jatuh di balik semak-semak ada setitik cahaya membuat Dina penasaran. Dengan rasa takut Dina melangkahkan kakinya menuju cahaya tersebut. Akhir Dina berteriak kencang menemukan sebuah gua yang tersembunyi di balik semak-semak. Mereka memutuskan untuk masuk ke dalamnya untuk beristirahat dan berlindung. Di dalam gua, mereka menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi dengan barang-barang antik dan berharga, seperti patung, perhiasan, senjata, dan lain-lain. Mereka menyadari bahwa mereka telah menemukan harta karun Majapahit yang mereka cari. Mereka merasa senang dan lega. Mereka mulai mengambil dan membagi-bagi harta karun itu di antara mereka. Namun, ketika mereka sedang asyik melakukannya, mereka mendengar suara langkah kaki yang mendekat dari luar gua. Mereka menoleh dan melihat sekelompok orang bersenjata yang masuk ke dalam gua. Mereka adalah para penjahat yang juga mencari harta karun itu. Mereka menyerang Raka, Dina, dan Bima dengan ganas. Raka, Dina,
dan Bima berusaha melawan para penjahat, tetapi mereka kalah jumlah dan kekuatan. Mereka terluka dan terpojok. Para penjahat mengambil harta karun itu dan mengejek mereka. Mereka juga mengungkapkan bahwa mereka adalah orang-orang yang menyamar sebagai kepala desa dan penduduk desa yang menyambut mereka di awal perjalanan mereka. Mereka mengaku bahwa mereka sudah tahu tentang harta karun itu dari lama, tetapi mereka tidak bisa menemukannya karena mereka tidak punya prasasti kuno yang menjadi petunjuk. Mereka mengikuti Raka, Dina, dan Bima dari jauh dan menunggu kesempatan untuk merebut harta karun itu dari mereka. Mereka berencana untuk membunuh Raka, Dina, dan Bima dan meninggalkan mayat mereka di gua itu. Ketika para penjahat akan membunuh Raka, Dina, dan Bima, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mengguncang gua itu. Mereka melihat bahwa pintu masuk gua itu tertutup oleh batu-batu besar yang runtuh. Mereka terperangkap di dalam gua itu. Mereka panik dan mencoba mendorong batu-batu itu, tetapi sia-sia. Mereka menyadari bahwa mereka telah memicu sebuah mekanisme rahasia yang mengunci gua itu. Mereka juga melihat bahwa ruangan itu mulai terisi dengan air yang mengalir dari dinding-dinding gua. Mereka berteriak dan berdoa, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Mereka tenggelam dan mati bersama dengan harta karun itu.